Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saya Dr. Muhammad Nasir. Saya sebagai pendiri daripada Kolbu Madani, saya sebagai praktisi dokter yang sekaligus peneliti hubungan karakter berbasis kolbu terhadap penyakit, khususnya penyakit kanker jantung, ginjal, lalu gangguan yang ada di otak maupun hal-hal yang menyangkut mental. Dan saya juga fokus pada penelitian yang berhubungan dengan kualitas hidup, bagaimana kita berumah tangga yang baik, mempersiapkan generasi yang lebih baik, yang lebih ideal, dan bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Amin, insya Allah. Saya saat ini lagi tertarik untuk membahas atau mengulang dialog antara Nabi Musa dengan Allah yang ada di dalam hadits qudsi, dan saya yakin dengan semua sudah banyak membaca. Jadi di dalam hadits qudsi itu disebutkan tentang bagaimana Nabi Musa ingin menyenangkan Allah. Lalu Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah yang Kau perintahkan. Manakah di antara ibadah yang Engkau senangi di antara ibadah-ibadahku?" Lalu Nabi Musa menyebutkan, "Apakah sholatku ya Allah?" Lalu Allah menjawab, "Sholatmu itu hanya untukmu sendiri, wahai Musa. Karena sholat membuat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar." Lalu Nabi Musa mencoba untuk bertanya lagi, "Apakah zikirku ya Allah?" Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, "Zikirmu itu untuk dirimu sendiri, karena zikir membuat hatimu menjadi tenang." Lalu Nabi Musa bertanya lagi sama Allah, "Apakah puasaku ya Allah?" Lalu dikatakan, Allah menjawab, "Puasamu itu hanya untukmu saja, karena puasa melatih diri untuk mengekang hawa nafsu." Mendapat jawaban seperti itu, Nabi Musa bergegas ingin mengetahui. Untuk itu beliau langsung bertanya, "Lalu ibadah apa yang membuatmu, wahai Allah, menjadi senang dari apa yang dilakukan oleh hamba-hambamu?" Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Sedekah." Kata Allah, "Tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan dengan sedekah, sesungguhnya aku berada di sampingnya." Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, begitu manisnya, begitu indahnya kalimat Allah. Allah mengatakan sesuatu yang menyenangkan dirinya itu adalah sedekah. Karena apa? Sedekah itu adalah sesuatu yang sederhana, yang sangat memungkinkan setiap orang itu bisa melakukan. Dan yang kedua adalah sedekah itu salah satu perilaku kita yang banyak mengaktifkan komponen yang ada di dalam kolbu kita. Dan sedekah itu banyak menghindarkan kita dari aktifnya komponen yang ada di dalam kolbu itu terhadap semua kesulitan-kesulitan yang ada di dalam kehidupan ini. Itu semua sudah kok. Jadi oleh karena itu, saudara-saudaraku, ayo, orang yang bersedekah itu komponen yang ada di kolbu. Contoh, komponen untuk mudah marah sama orang itu dihilangkan sama Allah. Komponen untuk mencurigai orang atau berpikir negatif sama seseorang itu akan hilang sama dengan sedekah. Komponen kolbu yang menyangkut
kita ingin balas dendam ya, atau jengkel dengan seseorang, itu juga dihilangkan sama Allah. Dan komponen yang menyangkut kita cuek, kita tidak peduli dalam kehidupan kita dengan orang yang ada di sekitar kita, itu pun juga dihilangkan sama Allah. Dan yang menariknya lagi, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada saat kita rajin bersedekah, itu banyak komponen-komponen yang mengikat, yang gandoli manusia di dalam kehidupannya itu akan dilepaskan oleh Allah. Karena memang komponen yang ada di dalam kolbu itu banyak yang hidup. Sehingga orang itu kalau komponen di dalam kolbunya itu hidup, maka komponen dalam kolbu itu bisa membimbing otaknya itu untuk melakukan banyak hal yang itu tepat guna. Sehingga sistem jaringan tubuhnya itu juga jaringan yang bekerja dengan maksimal, dengan optimal, tidak berlebihan. Ya memang tahapannya itu jaringan itu bekerja optimal dulu, baru maksimal. Tapi semuanya itu bisa tercover dengan rajinnya kita itu bersedekah. Dan yang paling menarik, orang yang ahli sedekah itu kalau ada perselisihan, itu dia mudah memaafkan. Dia mudah untuk memberikan solusi. Ya. Jadi, dan masih banyak lagi sebenarnya, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita lakukan sedekah sesuai dengan apa yang Allah berikan pada diri kita. Sedekahnya seorang istri adalah bagaimana membuat suaminya itu terhibur, bahagia, tenang dengan kehadirannya. Sedekahnya seorang suami adalah bagaimana memberikan akhlak terbaiknya kepada istrinya. Jangan kalau di luar bisa guyu, bisa senyum, bisa menarik perhatian orang dengan pikirannya, dengan kedermawanannya. Tapi begitu sampai di rumah, waduh, ngomong hanya sekejap, emosi, menyalahkan, uangnya pelit, ya janganlah ya. Lalu sedekahnya anak adalah meringankan apa-apa yang menjadikan orang tuanya itu bisa menjadi bahagia. Dan masih banyak lagi. Di musim COVID ini, apa yang bisa kita bantu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, minimal, ya kalau saya katakan, ada saudara kita bertanya lewat WA kita, lewat Telegram atau email, ya, tolong jawab, itu sedekah. Orang memberi salam, ya, itu juga sedekah untuk kita jawab. Jadi ayo kita manfaatkan. Dan semoga kesulitan-kesulitan hidup kita menjadi terangkat dengan sedekah itu, karena memang itu adalah janji Allah untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.